Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Febrianti, kelas B10, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video ini saya akan memberikan pembelajaran tematik tentang tema 1, benda-benda di lingkungan sekitar, dan subtema 1, wujud benda dan cirinya untuk kelas 5. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Wah, kabar baik ya anak-anak semuanya. Nah, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Nah, Ibu sendiri yang akan memimpin anak-anak sekalian untuk berdoa. Sebelum berdoa, duduk dengan posisi yang benar dan tangan dilipat di atas meja ya. Baiklah anak-anak, semuanya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semuanya di sini sudah ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Belum? Baik, hari ini kita akan belajar tentang sifat dan perubahan wujud benda. Apakah sudah ada yang tahu apa itu benda dan perubahan wujud benda? Oke, belum tahu ya. Baik, kita cari tahu sama-sama ya. Benda adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud atau berjasad, bukan roh. Zat misalnya air dan minyak. Secara umumnya benda adalah suatu materi, zat, objek, ataupun barang. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah tentu kita bertemu dengan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Benda itu dibagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, benda gas. Baik ya, paham ya anak-anak semua? Nah, kemudian benda tadi di atas dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita cari tahu ya, seperti apa aja sih sifat benda tersebut? Nah, yang pertama yaitu benda padat. Apa saja sih sifat benda padat itu? Yang pertama, sifat benda padat itu seperti kuat dan kokoh, mampu menyerap panas, mampu menghantarkan panas, mudah tempah, lentur. Mengerti ya anak-anakku? Baik, selanjutnya yaitu ada benda cair. Sifat benda cair itu sendiri adalah seperti bentuk sesuai wadahnya. Benda cair dapat mengalir, menekan ke segala arah, memiliki volume yang tetap. Nah, sedangkan benda gas itu sifatnya seperti menempati ruangan, dapat bergerak ke segala arah. Benda gas menekan ke segala arah, bentuknya berubah sesuai tempat, volumenya berubah-ubah. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami dari penjelasan Ibu tadi? Baik, paham ya anak-anak semuanya? Nah, selanjutnya ada yang mengetahui apa itu perubahan wujud benda? Nah, jika belum tahu, kita cari tahu sama-sama ya. Apa sih perubahan wujud benda itu? Nah, belum ada yang tahu ya tadi apa itu perubahan wujud benda. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda
yang menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma, atau bau yang berubah. Proses perubahan bentuk benda ini dapat terjadi dengan berbagai cara, dan beberapa prosesnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Wujud benda dapat berupa cair, gas, atau padat yang memiliki molekul gerak translasi atau gerak pindah tempat dengan gerak vibrasi atau bisa saja bergerak di tempat. Bagaimana? Apakah anak-anak semua sudah paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nah, Ibu ingin bertanya, perubahan wujud benda itu seperti apa-apa saja sih? Mencair. Baik, betul sekali ya. Salah satunya itu, perubahan wujud benda itu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Paham ya anak-anak semua? Kemudian, baiklah, jika anak-anak semua sudah paham, Ibu ingin bertanya ya, apakah ada yang mengetahui seperti apa sih contoh dari perubahan wujud benda? Yang bisa angkat tangannya ya. Baik, silahkan. Jawabannya apa, Nak? Oke, jawabannya es batu menjadi air. Baik, jawabannya tepat sekali ya Nak, yaitu es batu yang mencair. Apakah ada yang bisa memberikan Ibu satu contoh lagi mengenai perubahan wujud benda? Yang bisa jawab silahkan angkat tangannya ya. Baik, silahkan jawabannya. Oke, air yang menguap ya. Baik, tepat sekali ya jawabannya, yaitu air yang menguap. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Nah, baik, yang pertama yaitu mencair. Perubahan wujud jadi cair atau mencair terjadi bila bentuk benda asal adalah padat, kemudian berubah menjadi cair. Tindakan atau aksi yang dilakukan untuk mengubah benda menjadi cair adalah dengan memanaskan atau menaikkan suhu benda. Ada yang tahu contoh dari perubahan wujud benda yang mencair? Baik, benar ya jawabannya, es batu. Ibu jelaskan lebih lengkap lagi ya. Contoh dari perubahan wujud benda mencair adalah lilin yang diberi nyala api, maka akan berubah menjadi cair saat suhunya panas. Lalu es batu yang mencair bisa dimasukkan dalam air bersuhu lebih panas, kemudian mentega padat yang dipanaskan dalam penggorengan akan mencair bila dipanaskan. Ini terjadi karena adanya perpindahan kalor yang dilepaskan benda. Nah, yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan yang terjadi dari wujud asal benda cair menjadi bentuk benda padat. Tindakan atau aksi yang perlu dilakukan untuk mengubah wujud benda cair menjadi padat adalah dengan mendinginkan hingga ke titik beku. Contoh dari perubahan wujud membeku adalah saat air dimasukkan ke freezer akan berubah wujud jadi benda padat akibat membeku. Bagaimana, sudah paham anak-anak? Baik, jika sudah paham, kita lanjutkan ya, yaitu yang ketiga, tentang menguap. Peristiwa perubahannya wujud benda yang semulanya berbentuk cair menjadi gas disebut menguap. Aksi atau tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya penguapan adalah dengan cara dipanaskan atau menaikkan suhu. Contoh yang bisa dilihat dari proses menguap atau penguapan adalah saat air direbus hingga mendidih, maka terjadi perubahan zat cair menjadi gas dengan munculnya uap air. Kemudian yang keempat yaitu mengembun.
artinya benda yang asalnya berbentuk gas berubah menjadi bentuk cair. Ini akibat adanya paparan energi panas yang dialami benda tersebut. Misalnya pada saat sebuah gelas berisi es sirup atau air es diletakkan di udara panas, kita bisa amati bahwa permukaan luar gelas akan memulai berembun atau dilapisi cairan. Itu terjadi akibat udara di sekitar gelas berubah wujud menjadi air. Nah, kemudian yang kelima yaitu menyublim. Satu lagi perubahan wujud benda yang terjadi adalah menyublim. Ini adalah perubahannya benda padat menjadi gas akibat adanya penurunan suhu menjadi lebih dingin atau rendah. Apakah ada yang mengetahui contoh menyublim seperti apa? Baik, jika belum tahu, nah, jadi peristiwa menyublim bisa kita lihat pada benda seperti kapur barus yang berbentuk padat akan menyublim menjadi gas jika diletakkan lama-lama di dalam lemari atau kamar mandi. Akibatnya kapur barus yang tadinya besar akan mengecil dan makin lama akan habis. Nah, yang terakhir yaitu mengkristal. Terakhir adalah mengkristal yang berarti terjadinya perubahan wujud dari asalnya benda gas menjadi benda padat. Aksi atau tindakan yang menyebabkan proses kristalisasi adalah adanya pelepasan energi panas dari benda. Contoh dari proses pengkristalan adalah berubahnya uap air di udara menjadi salju, lalu berubahnya udara dalam lemari pendingin menjadi bunga es. Kemudian juga pada proses pembuatan garam, yaitu dengan cara menguapkan air laut yang mengandung garam sampai zat cairannya habis dan tinggal butiran garamnya menjadi kristal. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Apakah anak-anak sudah bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi di atas? Baik, paham ya anak-anak semuanya? Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak nih? Menyenangkan ya pastinya. Nah, sekarang siapkan buku dan juga pensil tulisnya di atas meja kalian masing-masing ya. Nah, kemudian Ibu kasih kalian tugas untuk dikerjakan. Sekarang Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Kemudian sekarang perhatikan gambar yang ada di depan ya. Baik, apakah sudah selesai semuanya anak-anak? Oke, jika sudah selesai silahkan tugasnya dikumpulkan ke depan di meja Ibu ya. Baik, kalau sudah semuanya, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai bertemu minggu depan ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang bereskan buku-buku kalian dan masukkan ke dalam tas masing-masing. Kita bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Nah, sekarang anak-anak sekalian, sebelum pulang, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan semoga pembelajaran kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan. Mungkin sekian video yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.